محمد بن عبد القادر العطاس والمتقدمين في دار مصطفى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين ومثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'alim min afdal intifa faidah istifadah dalal al khair dalal huda ibtigha mardatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah. Pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa dan kesalahan kita. Pertemuan yang selalu menjadi obat bagi diri kita atau keluarga kita yang sakit dengan cara sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Uji apa mana cik? Yang benar. Jumat nu jamaah. Yang mana? Jumat tapi jamaah nih. Wa min syurutil Jumat khutbatani. Udah. Rukun-rukun khutbah udah. Wajib an yaktuba qa'iman mutatahiran belum. Oh iya. Bismillah, kita ulang sedikit. Wa min syurutil Jum'ah. Jadi dari pertemuan yang sebelum ini bahwa Jumat itu atau sholat Jumat ada syarat-syaratnya. Syarat sahnya sholat Jumat yang pertama adalah wajib ada dua khutbah. Sebelum sholat Jumat ya, syarat wajibnya harus ada dua khutbah, itu wajib. Nah, adapun dua khutbah punya rukun lagi. Dua khutbah itu punya rukun-rukun. Rukun yang pertama adalah harus ada kalimat hamdulillah, harus ada memuji Allah, ada as-salat. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ada wasiyah, pesan bitaqwa, dengan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah harus ada pesan kepada mukminin, yaitu ketakwaan kepada Allah. Yang keempat adalah qiraatul ayat minal Quran, harus ada bacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima al-mufhimah fi ihdahuma, ya, di salah satu daripada dua khutbah. Adapun yang tadi tiga rukun pertama itu harus ada di dua khutbah pertama. Khutbah kedua harus ada hamdulillah, harus ada pujian kepada Allah, harus ada salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad, harus ada pesan, yaitu wasiat bitaqwa. Adapun membaca ayat Al-Quran dalam madhab Syafi'i cukup di salah satu khutbah, mau yang pertama mau yang kedua. Indah imam yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal wajib di dua-duanya. Ya, yang terakhir daripada rukun khutbah adalah doain orang-orang mukmin, doa lil mukminin, tapi di khutbah yang kedua. Nah, dari kesimpulan ini
daripada rukun-rukun khutbah ini. Apa sih? Apa ya? Apa ibrahnya apa sih? Maksudnya begini, setiap hamba Allah ya wajib minimal seminggu sekali kita ini mendengar nasihat. Wajib seminggu sekali minimal kita dengar nasihat, dengar khutbah, dengar ceramah. Itu wajib. Mau siapapun, mau habib, mau kiai, mau pejabat, mau pengusaha, mau maling, mau rampok, mau jelek loh, mau cakep, wajib selagi menjadi hambanya Allah minimal seminggu sekali dengerin nasihat. Ini adalah adanya khutbah Jumat. Maka disyariatkan oleh Allah, wajib siapapun orang laki dengerin khutbah, dengerin. Nah, dalam khutbah bagi yang pengkhotib-khotib atau pengkhotbah-khutbah ini jangan keluar kalau bisa dari 5 rukun. Entah dalam khutbah Jumat atau di luar khutbah Jumat. Ini Allah udah ajarin, syariatnya udah bimbing. Kalau mau khutbah jangan keluar dari 5. Udah setiap minggu ada kok. Percontohannya setiap minggu kewajiban itu tuh. Itu udah dibakuin sama syariat. Setiap minggu dibakuin rukun khutbah. Kalau di luar itu ikutin nih bakunya rukun khutbah. Yang pertama, alhamdulillah. Yang pertama, kenalin dulu Allah kepada muslimin. Kenalin Allah. Biar orang pada cinta sama Allah. Biar orang yakin dengan Allah. Biar muslimin beriman benar sama Allah. Itu isi ceramah yang pertama. Paham habis ini? Kita ini udah ada percontohan dibakuin sama syariat. Allah udah ngebakuin setiap Jumat dengerin ceramah. Seminggu sekali, ya. Dan ceramah harus begini. 5 rukun ini harus ada. Nah, di luar itu kalau kita ceramah juga kayak begitu. Bagi yang bisa ceramah, paham? Yang pertama kenalin dulu Allah, biar orang muji Allah, biar orang yakin sama Allah, biar orang beriman sama Allah, biar orang patut sama Allah, nurut sama Allah. Semuanya yakin 100% kita ini hambanya Allah. Puji Allah, kenalin orang sama Allah. Jangan ngomongin amplop aja lagi ceramah. Amplop panitia nih ngasih gue berapa? Kecewa terbang loh. Ribet, paling ribet begitu tuh. Apa? Yang kedua, kenalin baginda Nabi Muhammad. Kenalin Rasulullah. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Bagaimana perangainya Rasulullah? Bagaimana fisiknya Rasulullah? Bagaimana semuanya? Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya? Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada cucu, saudara, keluarganya, kepada muslimin semua. Ceritain bagaimana Rasulullah ini, biar mereka cinta sama Rasulullah. Karena wajib, bukan hak, mesti, wajib. Setiap kita ini wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Wajib. Dan wajib, gak mungkin cinta itu terjadi tanpa pengenalan. Nggak mungkin orang bisa cinta, orang bisa idola, orang bisa ngefans tanpa kan kenal. Bisa ini. Ada orang ngefans dengan seseorang tanpa dia kenal tuh, tanpa dia tahu itu. Mungkin? Mustahil, nonsen, nggak mungkin. Ada orang ngefans seseorang tanpa Nah, kita wajib nggak ngefans kepada Rasulullah? Wajib hukumnya. Wajib mengidolakan Nabi Muhammad. Tapi nggak mungkin itu terjadi tanpa pengenalan kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, bagi kita wajib, ayo kenalin Rasulullah. Lagi ceramah, isi ceramah kenalin Rasulullah SAW. Setelah kenalin Rasulullah, ajak orang, nasihatin orang biar jauh, biar tahu hukum-hukumnya Allah. At-taqwa, wasiat bitaqwa. Apa itu taqwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ajak, kasih tahu orang. Ini loh ada hukum Allah, ada hukum wajib, ada hukum haram.
yang begini-begini wajib, yang begini-begini haram, yang begini-begini makruh. Kasih tahu, isi ceramah seperti itu. Kasih tahu, ada taqwa, ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kasih tahu ketakwaan itu apa? Orang nggak mungkin, kita nggak bisa akan berhasil tanpa takwa. Oh enggak, kan kita kan cukup ilmu laduni tanpa takwa. Makan kue cincin makan tengahnya lo. Kue cincin lo makan tengahnya ada? Nggak ada, nggak bakal makan lo. Cincin makan tengah. Kagak ada. Oh beb, nggak harus takwa. Kasih tahu tentang ketakwaan. Gak ada ilmu laduni tanpa takwa. Bohong, kizib. Jangan pernah percaya. Mau hebatnya apa dia, mau lari lagi di atas air, di atas laut, tanpa takwa, ahli maksiat bisa begitu. Ya, Fir'aunnya Musa, sakti ente. Fir'aunnya Musa, tahu Fir'aunnya Musa? Pernah dengar kisahnya dia? Sakti itu Fir'aun, enak aja. Tapi jadi apa itu? Jadi Fir'aun ngaku Tuhan. Ngaku Tuhan. Sungai Nil waktu itu kering, kerontang, kering, puluhan tahun kering, Sungai Nil kering. Orang pada datang ke Firaun, ya Firaun, ya Firaun, ya Tuanku, ya Tuanku, ya Tuan kami. Sungai Nil kering, Sungai Nil kering. Oh, ayo kita ke Nil. Sampai pinggiran Nil, apa kata Firaun? Ya ma, Rabbuka yad'uk. Ngomong gitu dong Firaun. Wahai air, Tuhanmu manggil. Mari loh, sini. Beres datang tuh Sungai Nil. Banjir Sungai Nil. Penuh tuh Sungai Nil. Oh, bener Tuhan. Bego nggak yang percaya? Bego nggak yang percaya? Ada yang lebih sakti dari Firaun sekarang? Lo cari. Yang lebih sakti dari Firaun ada? Kagak ada, enak aja. Tapi jadi Firaun tuh mau, jadi Firaun. Ngikut sama Firaun mau. Nah, jangan lihat orang sakti, oh dia bisa nebak nih, oh dia bisa tahu nih, gue punya masalah bisa, tapi nggak tahu gue 5 waktunya bolong, kizib, bohong, jin itu, setan itu, bohong, nggak ada orang takwa, bener, baru, man yattaqillah, ya apa lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah, Allah berfirman. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan ngajarin apa? Ngajarin yang ada di kitab ini. Bukan ngajarin ilmu yang ada di kitab. Yang ada tekstualnya, ada tersitur surat. Enggak. Wa yu'allimukumullah itu ilmu laduni. Tapi wattaqullah, bertakwa dulu sama Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan ngajarin kalian. Dikasih ilmu ke kalian nanti. Tapi di luar ilmu-ilmu ini semua. Gitu. Jelas aja nih. Harus takwa, nggak ada orang kata. Ente mau sakti orang, mau tajir, apa? Ini tadi mau ente mau ekonomi ente rezeki kita bagus. Oh man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ente ada kesulitan apa? Takwa dulu sama Allah. Mau jalan keluar, takwa sama Allah. Mau dapat rezeki yang banyak, yang tanpa ente pikir totonya, takwa dulu sama Allah. Takwa sama Allah. Takut sama Allah. Jalanin perintahnya, jauhin larangannya. Apa aja. Ente mau jadi alim, kita punya ilmu apa dari takwa. Tuh, jadi pesan-pesan, nasihat itu harus. Isi pesan, ikutin yang syariat itu dituntun. Kenalin Allah, kenalin baginda Nabi Muhammad, ajak mereka bertakwa kepada Allah. Yang keempat adalah baca ayat-ayat Al-Quran. Ceritain apa yang ada di Al-Quran. Sedikit walaupun satu ayat, walaupun sebagian ayat, ceritain, kasih tahu bagaimana baca Al-Quran, apa yang ada di Al-Quran, apa nasihat yang ada di Al-Quran. Yang kelima, doain mukminin. Tuh, apalagi ceramah. Doain mukmin. Ajak, ayo doain mereka.
Jangan maunya kita hebat kelihatan. Nggak ajarin mukminin. Jangan pada berseteru, jangan pada satu sama lain nyikut, nipu, maling, nyolong, nimpe ya. Ayo. Ini kalau 5 macam kayak begini nih, dipegang sama para pedai-dai rapi mukminin wal mukminat, umat baginda Nabi Muhammad. Ini kagak lagi ceramah ngomongin selangkangan, amplop panitia. Ada nggak yang begitu tuh? Ada, bikin buat lucu. Ngapain? Apa? Astagfirullah, yang kayak begitu jangan undang lagi. Mau ngelucu suruh nonton Sri Mulat suruh. Nonton. Ya, inilah ini. Maksudnya ini ilustrasi. Khotbah Jumat ini ilustrasi dari Allah. Buat kita, ayo habis itu lu jalanin ya. Tapi minimal ini wajib. Dalam seminggu wajib ini. Dengerin khotibnya harus ngerjain yang 5 rukun. Kita wajib ngedengerin nasihat. Selanjutnya pakai itulah. Jadi insya Allah semuanya nggak ada yang nggak ada yang ngomongin yang ngelantur lagi ceramah, lagi nasihat yang direpotin sama dolar 18, biarin aja. Mau dolar berapa kilo, mau salat Hormuz ditutup nggak ditutup, biarin aja. Yang penting doain mukminin. Mukmin. Emang salat Hormuz ngaruh sama mukil lu pada? Kagak. Ya Allah, salat Hormuz. Ntar aneh ke salat Hormuz deh, mau apa? Berenang gitu. Wa yajibu an yakhtuba qaiman. Kemudian daripada syarat khutbah adalah selanjutnya an yakhtuba qaiman. Daripada syarat khutbah harus si khotib atau pengkhutbah wajib dalam keadaan berdiri, harus dalam keadaan berdiri. Kalau nggak mampu berdiri maka dia boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk boleh dia berbaring. Kalau dia nggak berbaring, tapi berbaring udah khilaful aula. Kalau nggak ada juga, maksudnya ini nggak ada khotib nih dalam satu wilayah, dalam satu desa, pengkhotbah Jumat nggak ada kecuali yang duduk. Ada orang sakit, dia nggak bisa berdiri, bisa duduk, boleh. Nggak bisa duduk, bisa berbaring, boleh juga, tapi khilaful aula. Kalau bisa lu cari deh kayak gimana yang bisa duduk minimal. Yang selanjutnya adalah mutatahhiran. Khotib Jumat atau pengkhutbah harus wajib mutatahhiran, harus wajib bersih daripada 2 hadas, daripada 2 najis, daripada 2 hadas besar dan hadas kecil, dan juga hadas-hadas yang enggak ma'fu, yang enggak ditoleran sama syariat. Ya, yang enggak ditoleransi sama syariat. Ada hadas-hadas, ada najis-najis yang ditoleransi. Ya, banyak. Salah satunya seperti najis yang enggak kelihatan oleh kasat mata, itu ditoleran sama syariat. Nah, ada najis-najis yang enggak ditoleran sama yang ditoleran. Yang enggak ditoleran harus bersih juga si khotib Jumat. Harus bersih yang benar. Ya, wajibul julus bainahuma, antara 2 khutbah wajib duduk. Bukan diem aja. Wajib duduk. Ya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ya. Minimal wajib duduk. Fa in lam yajlis hasbata wahidah wa idza khataba ya. Kalau dia nggak duduk gimana? Ada khotib dia nggak duduk, dia diem doang, itu dianggap 1 khutbah, belum 2 khutbah. Terus kalau yang khutbah tadi duduk, kan tadi ada yang duduk kan? Kalau nggak mampu berdiri boleh duduk. Sekarang kalau khotibnya duduk, gimana? Duduk ini kan jongkok gitu? Enggak, diem. Kalau bagi yang khotibnya duduk, membedakan antara 2 khutbah dengan diam. Ya, yang selanjutnya wal mualah. Ya, wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Duduknya tadi di antara 2 sujud minimal dengan kadar tumanina kadarnya berapa? Kadarnya itu kalimat subhanallah. Lebih dari itu boleh. Ada yang pakai kadar baca qul huwallahu ahad, ada yang enggak, ada yang bacanya
khotib antara dua khutbah duduk, ada dia bikin kadarnya pakai surat al-ikhlas, ada yang pakai sayyidul istighfar, ada. Jangan kelamaan, yang terduduk kelamaan lo tidur, jangan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Wal mualah, dan mualah berkesinambungan antara khutbah pertama ke khutbah kedua harus berkesinambungan, continue. Kayak tadi, cuman dijeda dengan duduk, yaitu sekadar kalimat subhanallah. Ya. Kemudian wassalatul jamaah wallahu a'lam bissawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.